Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan nama saya Shirley yang bertugas di Poli Jiwa hari ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak siapa? Kemudian datang ke sini tadi ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Oke, baik. Jadi saya memahami yang Bapak rasakan saat ini ya. Mungkin Bapak bisa bercerita lagi jika boleh. Nah, yang Bapak rasakan ini kecemasannya sampai mengganggu sejauh apa pada kehidupan Bapak? Apakah Bapak jadi tidak konsentrasi dalam bekerja atau bagaimana Bapak? Mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut. Oke, baik. Selain mengganggu konsentrasi pekerjaan Bapak, saat di tempat kerja, kira-kira Bapak eee, ada kekakuan pada badan Bapak gitu, jadi tidak rileks atau tidak mengalami hal tersebut? Oke, sampai sesak, kemudian apalagi Pak selain sesak nafas? Mungkin pusing? Oh, berkeringat dingin, baik. Kemudian untuk masalah dari pencernaan, berkurang atau meningkat nafsu makannya? Nafsu makannya jadi tidak, oh tapi milih-milih ya, tapi tidak ada permasalahan ya terkait nafsu makan ya. Mungkin dari eliminasi seperti buang air besar, buang air kecil, saat Bapak merasa cemas ini apakah ada peningkatan? Oh, baik, tidak ada. Jadi yang Bapak rasakan, kecemasan yang Bapak rasakan ini sebenarnya wajar karena Bapak baru pertama kali mengalami hal ini ya. Namun jika Bapak tidak segera melakukan tindakan mencari bantuan seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, mungkin ada masalah-masalah fisik yang bisa ikut menyertai Bapak yang mungkin saja lebih parah daripada yang Bapak rasakan. Jadi Bapak sebenarnya sudah tepat sekali melakukan hal ini. Oke, Bapak, sebelum saya mulai konsultasi yang lebih lanjut terkait masalah yang Bapak alami ini, mungkin saya bisa kontrak waktu terlebih dahulu dengan Bapak Ardianto. Saya panggilnya siapa ini? Yang Bapak lebih nyaman? Oh, Andi. Oh, baik. Baik, untuk Pak Andi, ini nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk ngobrol lebih jauh dengan Bapak dan memberikan solusi sesuai dengan yang
Bapak rasakan gitu. Kira-kira Bapak bisa? Iya, mau pindah di lokasi yang lebih leluasa selain di dalam ruang konsultasi ini atau tetap di sini saja? Baik, untuk pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu yang Bapak rasakan, kecemasan yang Bapak rasakan, kemudian kita coba dengan cara pertama terlebih dahulu ya Bapak. Jadi kurang lebih ya, kita mempunyai paling tidak 4 kali pertemuan. Ini nanti masing-masing pertemuan Bapak perlu datang ke poli ini lagi. Kita bahas satu persatu Bapak yang Bapak rasakan dan kita ajarkan satu persatu ya cara mengatasi kecemasan yang Bapak rasakan. Minimal 4 kali ya pertemuan. Bisa lebih dari itu tergantung dari yang Bapak rasakan, keluhan-keluhan yang Bapak rasakan. Dari sana nanti Bapak bisa mempersiapkan diri juga. Jadi tidak bisa keluhan yang Bapak alami itu langsung hari ini langsung selesai begitu saja setelah 10 menit bicara, tentu tidak ya. Ada 4 kali lagi, ada 3 kali lagi, minimal 4 kali pertemuan. Mungkin Bapak bisa mempersiapkan diri juga pada nantinya. Gitu Bapak ya, bisa dipahami mungkin terkait layanan konsultasi yang mungkin harus kita lakukan nantinya. Iya, baik. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke ini ya, yang terapinya ya, fase terapinya ya. Nah, tadi kan sempat Bapak cerita bahwa Bapak ini cemas setiap kali meninggalkan anaknya di rumah, begitu ya. Rasa cemas ini muncul karena Bapak merasa sangat dekat dengan anak. Nah, ada kekhawatiran nanti anaknya mengalami sesuatu hal, tapi Bapak tidak bisa mengetahui secara langsung karena posisi Bapak yang sedang bekerja. Begitu mungkin ya Bapak ya? Atau ada yang perlu dikoreksi dari kesimpulan saya? Betul ya. Oh, kalau boleh tahu juga kecemasan ini munculnya setiap apa ya Pak ya? Mungkin saat berangkat kerja atau selama jam kerja itu berlangsung? Setelah berangkat kerja posisinya di kantor atau masih di perjalanan sudah mengalami kecemasan? Oke, selama perjalanan sudah mulai rasa kecemasan. Saat sudah mulai bekerja itu apakah juga masih muncul kecemasannya atau setelah bekerja mulai berkurang kecemasannya? Mm-mm. Baik, baik. Eh, Baik, setelah Bapak menghubungi pembantu Bapak itu kira-kira rasa cemasnya berkurang atau semakin meningkat? Berkurang dengan menghubungi pembantu Bapak itu ya. Nah,
kira-kira kecemasan yang Bapak rasakan itu sebenarnya apakah selalu terjadi sesuai dengan pikiran Bapak atau sebenarnya tidak ada apa-apa? Sebenarnya anak Bapak baik-baik saja. Prosesnya itu sesuai tapi pelaporannya. Oke, berarti yang perlu dipahamkan kepada diri Bapak yang pertama kali adalah bahwa tidak selalu yang Bapak pikirkan ini adalah sebuah kenyataan. Sesuai perasanya, tapi pelaporannya bisa jadi hanya di pikiran Bapak saja. Begitu, supaya Bapak lebih rileks ya, karena hanya di pikiran. Saya buktikan juga ternyata setiap kali saya menghubungi pembantu juga tidak ada masalah, tidak ada apa-apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Berarti kekhawatiran saya ini sebenarnya hanya ada di pikiran saya saja, tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Kalau dari cara yang pertama yang saya ajarkan untuk mengatasi kecemasan ini bisa dengan cara pengalihan perhatian Bapak. Nah, sebelum saya ajarkan kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang Bapak sukai? Yang menurut Bapak itu kalau misalkan melakukan kegiatan itu Bapak jadi lebih rileks, kemudian bahagia sekali melakukan kegiatan tersebut. Mungkin kalau dari kegiatan yang melibatkan mata, ya, itu apa yang menurut Bapak itu Bapak kalau misalkan melakukan kegiatan itu semangat sekali, senang sekali gitu. Apa kira-kira? Membaca atau menonton mungkin? Oh, bercerita gitu ya. Ya, boleh melakukan kegiatan tersebut. Mungkin bisa di awal sebelum memulai kerja atau di waktu istirahat ya Bapak ya. Mungkin kalau yang saya tanyakan tadi, suka membaca atau menonton sesuatu atau melihat di sosial media apa gitu yang menurut Bapak sukai? Melihat apa berita atau yang jenisnya bagaimana mungkin yang Bapak sukai? Oke, suka melihat berita yang terbaru gitu. Biasanya menonton TV atau melihat dari sosial media, Pak? Oh, dari media sosial, baik. Itu sebenarnya bisa Bapak lakukan setelah Bapak sampai di tempat kerja, sebelum memulai kerja, mungkin teman-temannya juga belum datang, yang tempat Bapak bercerita mungkin bisa merilekskan dengan membaca berita-berita. Menurut Bapak, saya jadi teralihkan sedikit perhatian saya, pikiran saya terkait anak dengan melihat atau membaca berita melalui sosial media tersebut. Kemudian kalau mendengarkan, nah kira-kira Bapak suka mendengarkan musik atau alunan lagu yang jenis apa? Biasanya mendengarkan yang bagaimana? Oh baik, jadi ceramah-ceramah ya menurut Bapak menenangkan hati Bapak gitu. Boleh ya Bapak lakukan, mungkin bisa di sela-sela pekerjaan supaya Bapak lebih santai ya. Bisa fokusnya bisa mungkin membagi tapi membaginya pada hal yang menurut Bapak membuat tenang, tidak membagi pikiran dengan cara memikirkan yang ada di rumah, anak dan seterusnya. Yang menurut Bapak tadi sebenarnya sudah kita sepakati bahwa itu hanya ada di pikiran Bapak dan tidak sesuai dengan kenyataan ya.
Jadi Bapak bisa alihkan dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang membuat Bapak itu hatinya lebih tenang. Ya, seperti itu Pak. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya Bapak bisa lakukan untuk mengurangi rasa cemas yang Bapak rasakan. Jadi yang pertama tadi yang kita bahas apa Pak? Bisa dengan mengobrol, berkumpul bersama. Iya, bersama teman, bercerita, ya saling sharing yang Bapak rasakan. Mungkin Bapak juga bisa mendapatkan saran dari mereka, dari teman-teman Bapak itu. Kemudian yang kedua, Bapak bisa membaca berita ya di sosial media Bapak. Mungkin bisa Bapak lakukan di saat kapan tadi, Pak? Waktu kosong tadi yang kita bahas tadi, Pak. Di waktu pagi ya, waktu sebelum Bapak memulai kerja supaya Bapak lebih rileks ya. Karena kan Bapak selama perjalanan itu sudah kepikiran anak ya. Mungkin dengan sampai kerja dialihkan dulu perhatiannya dengan membaca berita ya melalui sosial media Bapak. Kemudian saat kerja Bapak juga bisa mendengarkan apa tadi yang Bapak sukai? Ceramah ya, mendengarkan ceramah agama yang membuat Bapak lebih rileks, membagi pikiran Bapak yang awalnya selain memikirkan pekerjaan juga memikirkan anak, Bapak juga bisa dengan mendengarkan ceramah itu juga akhirnya teralihkan perhatiannya sedikit ya. Mungkin dengan 3 cara itu Bapak bisa lakukan terlebih dahulu beberapa hari ke depan, ya tidak kita berikan obat atau resep atau konsultasi lebih lanjut dengan ahli karena masalah yang Bapak alami ini sebenarnya masih dalam batas wajar dan bisa diatasi dengan Bapak mengikuti konsultasi di poli ini. Namun jika nanti ada keluhan nanti saat pertemuan kedua atau seterusnya mungkin bisa kita konsultasikan atau kolaborasikan dengan tenaga yang lainnya ya Bapak ya. Tapi untuk yang saat ini Bapak rasakan ya mungkin Bapak tahapan pertama ini yang tadi sudah kita diskusikan dijalankan terlebih dahulu. Ya, Bapak bisa nanti secara mandiri di rumah melakukan hal tersebut saat bekerja. Oke, kalau begitu kita coba terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya Bapak bisa hari apa? Hari Sabtu. Baik, jam berapa yang Bapak bisa? Baik, jam 10 hari Sabtu kita buat janji untuk berkonsultasi lagi ya Pak di poli ini. Topiknya adalah kita evaluasi yang Bapak sudah lakukan secara mandiri 3 cara tadi ya. Dengan cara bercerita dengan teman, berkumpul waktu istirahat, kemudian membaca sosial media pada waktu pagi hari sebelum memulai kerja dan mendengarkan ceramah pada saat bekerja. Nah, itu coba Bapak lakukan dahulu. Nah, kira-kira rasa cemas Bapak terkait kondisi anak apakah tetap muncul ya atau sudah berkurang dengan 3 tindakan tadi. Ya, Bapak ya. Di hari Sabtu nanti kita ketemu lagi ya Bapak ya. Kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan mungkin Bapak bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu sekarang sebelum kita bisa berpamitan. Apakah sudah jelas yang harus Bapak lakukan nantinya? Baik, kalau sudah jelas berarti saya
akhiri ya Bapak ya. Terima kasih Pak Andi sudah datang ke sini untuk memeriksakan dan mencari tahu apa yang terjadi pada Bapak. Semoga Bapak masalah yang Bapak alami ini bisa semakin berkurang dan hilang dengan yang kita lakukan tadi ya Pak ya. Itu saja Bapak. Terima kasih ya. Selamat pagi Pak Andi. Baik, begitu ya, untuk yang SP1 saja, seperti itu tadi. Nah, kira-kira dari kalian nih yang di kelas C ini, ada yang perlu ditanyakan pada SP1 ini atau tidak? Jadi gambarannya seperti tadi ya, saat kita melakukan SP, melakukan intervensi pada pasien ansietas ini kan resiko gangguan jiwa. Dikatakan resiko gangguan jiwa, kenapa? Karena dia ini kalau masuk ke gangguan jiwa juga belum ya, karena sebenarnya masih dalam batas wajar. Bisa geser ke gangguan jiwa jika tidak dilakukan tindakan. Ya, kecemasannya meningkat sampai stres, mengganggu ritme kerjanya dia, kemudian ada masalah fisik yang turut menyertai gitu ya. Kemudian akhirnya dia ada kecurigaan, ya merasa curiga berlebih. Nah, itu masuk ke dalam kategori gangguan jiwa. Nah, yang tadi teman kalian sudah tepat memperagakan untuk yang ansietas ya memang hanya sebatas itu saja. Ya, masalah-masalah yang muncul. Jadi nanti kalau kalian bikin video untuk ujian praktikumnya nanti ya yang jadi pasien saat memperagakan ansietas ya seperti itu tadi kurang lebihnya. Untuk kasusnya sih ansietas bisa apa aja ya, bisa tentang kekhawatiran terhadap anak atau kalian sendiri sebagai mahasiswa misalkan mau ujian gitu ya. Khawatir saat ujian tidak bisa melalui ujian dengan baik gitu, bisa juga kalian buat sebagai background kasusnya waktu ujian nanti, waktu ujian praktikumnya. Kita bahas nanti aja lah ujiannya ya. Dari SP1 dulu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Untuk SP kedua dan sampai SP keempat, itu kan kita seolah-olah kan sudah ketemu sama pasiennya dan kita sifatnya evaluasi saja. Nah, pada SP kedua sampai keempat ini kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ya, karena kan udah janjian di pertemuan sebelumnya, jadi nggak perlu. Kalau SP1 kan wajib kita perkenalan diri dulu, menjelaskan kita ini siapa. Kemudian kalau pertemuan pertama itu juga wajib kita jelaskan nanti mau ketemu itu berapa kali. Ya kalau misalkan ansietas ada 4 SP ya berarti 4 kali minimal ya. Memang kita katakan minimal kenapa? Alasannya adalah satu pertemuan itu tidak bisa gabung lebih dari satu SP. Jadi kalian melihat, oh pasiennya bisa nih saya ajarin SP1 saya sekalian double sama SP2 itu tidak disarankan ya. Karena memang harus dievaluasi terlebih dahulu pasiennya bisa mandiri melakukan SP1 dulu baru kita lanjut ke SP2. Karena ada 4 berarti ya minimal 4 kali. Tapi bisa lebih parah ya. Ada beberapa pasien yang misalkan dengan kita berikan SP1 sama SP2 ternyata mau masuk ke SP3 pasiennya cemasnya lebih parah gitu ya. Atau masih kesulitan untuk melaksanakan SP2-nya ya. Berarti kita ulang lagi. Di pertemuan ketiga kita nggak SP3 tapi ngulang lagi ke SP2 ya bisa saja ya. Jadi sangat fleksibel tergantung dengan keadaan pasiennya. Ya, kita kan sebagai perawat kan kita selalu kaji dulu ya.
pasiennya itu gimana, dievaluasi dulu. Kalau misalkan belum bisa ya kita ajarkan ulang gitu ya, tidak memaksakan untuk ke tahapan selanjutnya. Karena khawatirnya malah tidak tercapai, yang harusnya ansietas ini menjadi hilang, ya akhirnya malah tidak tercapai karena kita memaksakan ininya terapi kita kepada pasien kita. Oke. Untuk SP kedua tadi saya sudah sampaikan di awal, SP1 kan pengalihan perhatian. Nah, SP kedua ini kita ajarkan apa kepada pasien? Sambil dicek SOP-nya kalau misalkan bingung ya. SP kedua ansietas itu apa sih yang diajarkan? Dengan relaksasi nafas dalam. Nah, kan sebenarnya sudah diajarkan juga mungkin ya untuk teknik pengurangan nyeri, relaksasi nafas dalam. Nah, tapi saya pengen tahu nih, sebelum saya praktekkan untuk relaksasi nafas dalamnya, gimana sih relaksasi nafas dalam itu yang sudah kalian ketahui? Tarik nafas dari mana, dikeluarkan lewat mana. Iya, betul. Berapa kali tarik nafasnya? Proses narik nafas, kemudian mengeluarkan nafas itu dilakukan berapa kali? Sekitar 3 kali. Ya, 3 kali ya. 3 kali proses relaksasi nafas dalamnya. Oke, ada yang mau menjadi pasiennya? Gantian ya, jangan nono lagi ya. Untuk mempersingkat waktu saya skip untuk yang fase persiapan dan fase evaluasi, saya ke fase kerja saja ya. Jadi cara relaksasi nafas dalamnya saja. Yuk, siapa yang mau jadi pasiennya? Kalau bisa yang sekarang dalam posisi duduk, duduk dengan kursi maksudnya. Maria Krisnawati kah? Iya, sedang posisi duduk di kursi atau tidak? Gimana? Duduk di kasur kalian. Yang lagi duduk di kursi atau bisa pindah ke duduk di kursi nih? Coba siapa? Karena memang sebetulnya relaksasi nafas dalam ini untuk pasien ansietas itu lebih efektif pada saat dia duduk di kursi. Karena kan enggak yang orang ansietas itu kan enggak yang baring di tempat tidur itu kan enggak ya, jadi di kursi aja. Udah kah? Yang bisa? Ya, boleh. Ya, ini coba kamera minta tolong temannya atau gimana gitu ya. Supaya kameranya ada yang megangin sebentar. Oh, iya, Maria Krisnawati ya. Atau siapa yang sudah pakai kursi tadi? 'Oke. 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 '
Oke, oke. Mungkin agak dijauhkan sedikit kameranya bisa nggak? Supaya nampak bagian kaki dan tangannya. Iya, ya. Pastikan Anda memakai baju yang paling tidak sopan ya. Oke, 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 oke. Good. Oke. Oke, seperti ini ya. Agak ke bawah sedikit. Nah, untuk posisi relaksasi nafas dalam ini kita perlu menjelaskan kepada pasien bahwa kan kita posisinya di poli jiwa ini ya. Jadi kan biasanya di poli ya berarti hanya ada kursi. Kalau misalkan pasien ansietas sudah masuk ke SP2 ini nggak perlu kita baringkan gitu ya di tempat tidur, tidak perlu ya, di kursinya saja ya. Pastikan pasien ini bisa bersandar dengan nyaman di kursinya, jadi cari kursi yang ada sandarannya. Kemudian Bu Maria nih bisa saya ganti namanya dengan Pak Andi, karena tadi kita pasiennya Pak Andi. Oke, ya bisa, bisa, bisa. Oke, ya mikrofonnya belum nyala ya Ibu ya. Oke, jadi yang perlu Pak Andi lakukan adalah Bapak perlu bersandar santai saja ya di kursi, kemudian kedua kakinya menapak di lantai. Ya, jangan menggantung di kursi ya, bisa menapak di lantai ya. Oke, hati-hati, hati-hati. Oke. Kemudian kedua tangan, nah posisikan kalau bisa menapak ya. Jadi bagian tumit kalau misalkan masih menggantung seperti yang dicontohkan Maria ini mungkin bisa agak maju ke depan. Ya, ya sampai menapak tapi tetap rileks ya, mungkin agak bersandar atau mungkin lebih nyaman agak membungkuk boleh ya. Kemudian kedua tangannya diletakkan di atas paha. Nah, good, seperti itu ya. Kemudian rileks saja ya Pak ya. Dalam proses relaksasi nafas dalam ini diperlukan selama proses ini menutup mata dan mendengarkan aba-aba saya untuk menarik nafas dari hidung, mengeluarkan lewat mulut. Tapi selama proses tersebut diharapkan Bapak untuk menutup mata ya. Idealnya pada saat kita lakukan SP2 dan sampai SP4 ini, itu diusahakan kita berada pada ruangan yang seminimal mungkin dengan suara. Kalau misalkan mendukung, ya bisa diberikan suara-suara yang instrumental yang menenangkan gitu ya. Tapi kalau bisa nggak di situasi yang ramai, kemudian kalau misalkan pasiennya minta di luar gitu kan biasanya kita kontrak waktu terlebih dahulu untuk SP2 sampai SP4 ini memang baiknya dilakukan di dalam ruangan yang minim suara gitu. Kita bisa lakukan ya Pak Andi ya, mungkin bisa Bapak
Relax ya, santai saja ya, nggak usah kaku bagian badannya ya, pundaknya santai saja, relax. Kemudian menutup mata. Dengarkan aba-aba saya ya, tarik nafas dari hidung perlahan-lahan. Kembangkan dada Anda, hitung dalam hati 1, 2, 3, hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Tetap menutup mata, hembuskan lagi, perlahan-lahan sisa pernapasan Anda. Tarik nafas lagi dari hidung, hitung dalam hati 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut, perlahan-lahan. Tetap menutup mata, tarik nafas lagi dari hidung, hitung dalam hati, 1, 2, 3, tetap menutup mata, keluarkan dari mulut, perlahan-lahan. Dalam hitungan ketiga, Bapak akan membuka mata dan merasa Bapak lebih rileks daripada sebelumnya. 1, 2, 3, silahkan membuka mata perlahan-lahan. Nah, terima kasih Maria ya memperagakan. Jadi seperti itu ya. Untuk relaksasi nafas dalam, kita memang mungkin nggak hanya cuma tarik nafas dari hidung Bu, keluarkan lewat mulut, tarik nafas dari hidung Bu, keluarkan lewat mulut, nggak gitu ya. Untuk ansietas ini memang kita posisikan dulu pasiennya dan lingkungannya senyaman mungkin, setenang mungkin, baru kita ajarkan relaksasi nafas dalam. Nah, kalau relaksasi nafas dalamnya tadi dilakukan dengan lebih lambat ya, lebih tenang, lebih lambat, itu bisa kok membuat rileks. Oke, ini kalau misalkan dilanjut, ini masih ada relaksasi otot dan hipnosis 5 jari. Nah, sebenarnya kan sudah ada di tutorialnya. Ini kira-kira mau diperagakan semuanya atau mau pilih salah satu atau nggak usah? Saya ngikut aja. Gimana? Atau cukup melihat di tutorial di Google Classroom atau diperagakan juga sekarang? Soalnya lebih lama prosesnya. Yang relaksasi otot membutuhkan waktu 30-45 menit prosedurnya. Kemudian untuk hipnosis 5 jari 30 menit. Yang mana? Atau versi singkatnya juga bisa. Langsung masuk ke fase kerja kayak yang relaksasi napas dalam tadi. Yang mana? Dua-duanya kita coba hari ini. Hipnosis 5 jari atau relaksasi otot? Digabung dong. Pertanyaannya kan hipnosis 5 jari atau relaksasi otot. Ini digabung. Relaksasi 5 jari. Yang mana? Ya. Nanti juga saya berikan tutorialnya di Google Classroom, terus rekaman waktu praktikumnya juga saya berikan di Google Classroom ya, biar kalian puas gitu ya, banyak contohnya. Kalau sudah, mungkin saya cukupkan untuk praktikum kali ini. Selanjutnya kita lakukan presensi melalui Zoom, ya. Link Zoom-nya akan saya berikan di grup ya.
Saya tutup ya untuk yang praktikumnya. Terima kasih. Nanti